راض به مدبر معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-23 ya. Hadis 23. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita terhadap hadis yang baru ini, ya, kita mendengarkan dulu setoran hafalan bagi yang ingin menyetornya. Silakan. Nah, tafadhol. Nggak ada. Hadisnya singkat, nggak panjang hadisnya. Kecuali kalau mau pakai sanad boleh. Ya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Tafadhol, seperti biasa. Khustintain, ambil 2 parfum. Jadi yang membaca lengkap dengan sanad kita kasih kemuliaan ditambah 2 kali lipat ya. Insyaallah. Silakan. Ada yang mau tanpa sanad boleh, tapi ya jangan ada yang salah ya. Ya, coba. Ya, tafadhol. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah, barakallahu fiik. Tafadhol. Silakan ambil parfumnya. Baik, siapa lagi? Anda? Silakan. Wa iyyakum. Lanjut. Nah,
Man hum ahlus sunan al-arba? Hmm, siapa itu? Karena antum sering dengar kutubus sittah. Dua sahihain, empat sunan arba. Siapa mereka? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Silakan. Siapa lagi yang mau takdim? Tafadhal. Sudah? Ya. Taib. Kalau tidak ada kita mulai syarah hadis ini, bahwa hadis ini dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang hukum, ya, kucing itu najis atau bukan. Dengan terus terang, ya, hadis ini mengatakan innaha laisat binajas. Hadis, ya, bahwasanya kucing itu bukanlah najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu selalu berada di sekeliling kalian. Ya, artinya ini illah atau sebab kenapa kucing itu tidak najis. Karena kalau seandainya najis, tentu akan sulit kita menghindarinya. Ya, ya, apalagi kalau yang di rumahnya banyak kucing yang mungkin saja dia jilat makanannya, minumannya, ya otomatis dibuang terus itu makanan. Maka datang agama ini dengan kemudahan. Ya, insya Allah kita akan berbicara tentang kaidah besar, ya, tapi tidak secara rinci karena hadis ini juga akan datang secara khusus, ini kaidah nanti. Al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Makanya Syekh, ya, Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab ini beliau mengatakan hadzal hadis muhtawin ala aslain. Hadis ini, ya, dimasukkan ke dalam kitab Bahjatul Qulub ini oleh Syekh Abdurrahman karena memang dia hadis jami', hadis yang, ya, mengumpulkan usul dalam perkara agama. Ya, ya. Jadi dia hadisnya singkat tapi mencakup banyak masalah. Jadi beliau mengatakan ahaduhuma annal masyaqqata tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, wadzalika aslun kabirun min usulis syariah. Dan ini termasuk usul yang paling penting, usul yang paling besar dalam syariat kita. Min jumlatihi anna hadhil asya' allati yashukku taharruz minha, ya. Jadi diantaranya ini, ya, kucing yang susah kita menghindarkan diri kita darinya. Tapi sebelum kita berbicara tentang hukum kenajisan kucing, apakah dia najis atau tidak, apakah air liurnya najis, apakah kotorannya najis, itu insya Allah akan kita bahas pada hadis ini. Namun perlu kiranya kita sedikit ambil faedah sanad, ya, dari hadis ini. Tadi yang membaca dari yang menyetor tadi, ada yang membaca sanadnya secara lengkap. Di sana disebutkan Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik. Sedangkan dia berada di rumahnya Abu Qatadah. Antum tidak bertanya-tanya, kenapa ada wanita ajnabiyah berada di rumah? Nah, pasti ada hubungannya kalau begitu. Abu Qatadah bukan Ka'ab bin Malik, berbeda orangnya. Nah, kenapa ada perempuan ini, Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik, berada di rumah Abu Qatadah? Dialah yang menceritakan hadis ini, ya. Termasuk salah satu perawi yang menceritakan hadis ini, bahwa dia memperhatikan Abu Qatadah berwudu dengan apa? Air jilatan kucing. Sehingga dia memandangnya seperti hal yang aneh. Karena mungkin dia belum tahu hukum. Dan begitulah pada umumnya manusia. Ya, kalau dia tidak tahu hukum, dia akan merasa sesuatu itu aneh. Ya, akhirnya Abu Qatadah
menjelaskan hadis ini yang dia dengar dari Rasulullah SAW, innaha laisat binajas, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Tentu selain beliau ya, karena beliau ini sudah menjelang naik ke atas, di atas lift tadi, beliau sudah tanya duluan, apa hubungannya Ka'ab bin Malik dengan siapa? Abu Qatadah. Nah, yang lain yang ditanya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Anda persilahkan. Kalau beliau sudah tahu jawabannya. Karena tadi pas naik tangga kita sudah diskusi tentang, Anda sudah jawab tentang hubungan Ka'ab bin Malik dengan Abu Qatadah. Siapa yang tahu? Jadi itu asbabul wurudnya itu hadis ya. Asbabul wurud. Antum tadi ada di lift ya? Enggak, tidak dengar. Ah, kalau begitu terbuka juga kesempatan untuk antum. Sayangnya tidak dengar. Nah, berarti ada kesempatan. Silakan. Siapa yang tahu hubungannya Ka'ab bin Malik dengan Abu Qatadah? Apakah mereka saudara kandung sehingga ini Kabsyah ini ponakannya atau ada hubungan lain? Ada yang tahu? Ayo, waktu kita berjalan. Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kita sebutkan asbabul wurudnya ini hadis. Ya, sebab adanya ini hadis disebutkan bahwa ketika Anas bin Malik datang ya, dan dia meminta air wudhu. Lalu dia menuangkan air wudhu tersebut padahal sudah dijilat oleh kucing. Jadi yang mengambilkan air wudhu ini siapa? Kabsyah ini bintu Ka'ab bin Malik, putrinya Ka'ab bin Malik. Nah, disebutkan oleh para ahli hadis, ahli nasab, bahwa Kabsyah ini adalah menantu dari Abu Qatadah. Jadi kalau begitu, Kabsyah ini menikah dengan siapa? Masa dengan Ka'ab bin Malik? Kalau dengan masa dengan Abu Qatadah? Tidak mungkin kan? Jadi menikah dengan putranya Abu Qatadah karena dia menantunya. Jadi kalau begitu Abu Qatadah ini adalah mertua dari Kabsyah ini atau wanita yang meriwayatkan hadis ini, yang ada di dalam hadis ini. Jadi itu hubungannya. Jadi Ka'ab bin Malik dan Abu Qatadah itu dua sahabat yang dekat. Sehingga mereka pun menikahkan kedua anak mereka, ya. Kalau yang Abu Qatadah anaknya yang laki-laki, sedangkan Ka'ab bin Malik anaknya yang perempuan. Nah, lalu ya untuk menghilangkan penasarannya ini Kabsyah, akhirnya Abu Qatadah pun membacakan hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya kucing itu bukanlah najis. Baik. Jadi ini asbabul wurud ini hadis. Baik. Terus pertanyaan berikutnya adalah bahwasanya kita katakan tadi ini bentuk kemudahan dari agama Islam, bahwa agama Islam datang dengan banyak kemudahan bagi pemeluknya. Ya, inilah salah satu kaidah besar dalam agama Islam, al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Jadi tidak ada satupun dari ajaran Islam itu yang mendatangkan kesulitan. Setiap ada kesulitan langsung ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan atas kalian kemudahan dan tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Ini kaidah besar dalam agama. Makanya hadis ini masuk dalam hadis jami' karena dia masuk dalam kaidah ini. Baik, kita berbicara tentang kucing. Kita katakan tadi kucing itu bukanlah najis disebabkan oleh illah. Ada illahnya, ada penyebabnya. Apa penyebabnya tadi kita katakan? Nabi yang mengatakan hadis sesudahnya, yaitu inna minat tawafin alaikum au tawafat. Jadi disebabkan dia binatang yang apa? Sering ada di sekeliling kita. Jadi kalau begitu ilahnya berarti al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu tergantung illah, ada dan tidak adanya. Maka ada pertanyaan yang muncul dari sini. Kalau begitu,
Apa hukum dari tikus? Najis atau bukan? Tikus kan binatang kotor, kadang dia ada di got, ya kan, di tempat-tempat kotor lah. Nah, pertanyaannya, kalau tikus itu ya menyentuh pakaian kita atau makanan kita, apakah dia dihukumi najis atau bukan? Katakanlah tikus got misalnya. Nah, kira-kira najis bukan tikus itu? Ada yang bisa jawab? Dan sebutkan alasannya. Harus pakai alasan. Najis. Kenapa? Iya. Jadi itu ilahnya, sebabnya. Baik. Bukankah kucing itu makan tikus? Katakanlah yang dia makan itu tikus got. Terus dia jilat ini air. Jadi berubah itu air jadi najis atau enggak? Anda meragu? Enggak boleh ragu. Hadis ini jadi jawabannya bahwa tidak najis. Ada yang bisa jawab? Apakah tikus got itu najis atau tidak? Dan sebutkan alasannya. Ayo. Sangat mudah jawabannya. Sangat mudah jawabannya. Jawaban sudah ada di depan mata. Cuma sulit diungkapkan. Itu masalahnya. Jawabannya itu tadi yang kita bilang. Bahwa hukum itu tergantung ilahnya. Apa tadi kita bilang ilahnya tidak najisnya kucing? Karena dia ada di sekeliling kita. Susah untuk menghindarinya. Maka para ulama mengatakan tikus juga masuk dalam kaidah ini. Karena dia selalu ada di tempat-tempat rumah kita, ya sekeliling kita, dia sama seperti kucing. Tidak boleh dimakan dagingnya tapi bukan najis. Jadi kalau tikus misalnya menyentuh sajadah kita atau tempat sholat kita atau pakaian kita, maka tidak perlu dicuci karena bukan najis. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, kama abahal istijmar fi mahalil kharij min sabilain. Ini juga beliau menyebutkan beberapa hal yang ada masyakoh ya, kesulitan-kesulitan yang sulit untuk dihindari. Maka datanglah kemudahan dari agama Islam untuk kita. Seperti misalnya bolehnya kita apa? Beristijmar. Istijmar itu ada yang tahu? Ah, ya, kalau biasa kita bersuci dengan air toh, ya habis buang air besar atau buang air kecil kita pakai air. Nah, kalau menggunakan batu namanya istijmar. Nah, kalau menggunakan batu biasanya masih ada sedikit sisanya. Nah, kalau masih ada sisanya dihukumi najis? Tidak. Nabi sendiri yang membolehkan istijmar. Jadi kalau begitu dimaafkan. Nah, ini termasuk masyakoh yang dimaafkan atau kesulitan-kesulitan yang sulit kita hindari dalam agama kita sehingga agama kita memaafkannya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga dalam agama. Wah, masih ada bekas bangunnya sampai digosok sampai luka ya. Tidak akan hilang itu karena memang batu bukan air. Nah, itu harus dipahami itu. Baik. Kemudian wa mashu ma asabathu najasah minan na'laini wal khuffain. Ini juga termasuk hal yang diberi keringanan, yaitu mengusap ya sepatu atau sendal yang terkena oleh najis. Ya, jadi misalnya kalau kita ya memakai sendal, otomatis mungkin ada najis yang terinjak kita tidak tahu dah. Tapi kalau kita musafir, ya kita boleh mengusap khufain atau sepatu. Itu bentuk keringanan selama dia tidak terlihat. Kalau dia terlihat ya dibersihkan dulu. Tapi yang namanya sepatu ya dipakai untuk berjalan, dia otomatis ya namanya saja jalanan banyak najis bertebaran. Maka kalau sesuatu yang tidak dilihat maka itu dimaafkan, atau sesuatu yang sedikit maka dia dimaafkan. Jadi tidak perlu juga kalau orang mengusap sepatunya di apa? Dicuci.
Ya, kan lucu kalau jadinya kalau begitu. Lebih bagus tak kalah kakinya saja yang dibasuh kan. Ngapain ngusap sepatu kalau sepatunya lagi dicuci ya baru diusap. Nah, ini kan ngaur itu namanya. Terus wa'afa an yasiri tinis syawari' an najas. Ya, begitu juga dimaafkan ya najis-najis yang ada di tanah-tanah jalanan ya yang sedikit ya. Terus juga wa ubiha ad-damu al-baqi fil lahmi wal uruqi ba'da dzabhi ba'da damil masfuh. Sebagaimana juga dimaafkan darah yang tersisa pada daging atau bekas sembelihan setelah darahnya itu mengalir. Jadi umpamanya ada orang makan Kentucky, dia makan ambil bagian lehernya, ternyata dia lihat masih ada bercak-bercak darah di situ. Nah, dihukumi bagaimana itu? Boleh. Itu dimaafkan. Yang penting bukan darah mengalir ya. Yang penting bukan mengalir darahnya, maka itu dimaafkan. Taib. As-tsani kata beliau, annal hirrata wa madunaha fil khilqah kal fa'rah. Nah, ini barusan kita sebut bahwasanya kucing dan selainnya itu sama seperti tikus. Tahirah fil hayah, tidak najis dia, suci dia pada saat dia masih hidup, artinya sebelum dia mati jadi bangkai. Kalau menjadi bangkai ya dia najis. La yanjusu ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Dia tidak menjadikan apa yang disentuhnya itu menjadi najis. Ya, beda kalau anjing yang menyentuh, beda kalau bangkai yang menyentuh dan seterusnya. Nanti kita akan bicarakan itu. Jadi beliau mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, walidzalika qala ashabuna. Oleh karena itu ya, yang dimaksud dengan ashabuna di sini adalah para ulama Hanabilah, karena beliau secara usul beliau itu dari kalangan ulama mazhab Hambali. Sama sebagaimana halnya Imam Nawawi secara usul beliau imamnya mazhab Syafi'i. Jadi ashabuna maksudnya dari ulama Hanabilah, ulama-ulama mazhab Hambali. Oleh karena itu berkata para ulama mazhab Hambali, al-hayawanat, hewan-hewan itu aksamun khamsah, terbagi 5 bagian. Awwaluha, yang pertama, najisun hayyan wa mayyitan. Fi dzatihi wa ajzaihi wa fadolatihi wa dzalika kal kilabi was siba' kulluha wal khinzir wa nahwiha. Yaitu yang pertama jenis yang pertama najis dia baik dalam keadaan masih hidup apalagi dalam keadaan sudah mati maka dia dihitung najis. Ya, baik itu tubuhnya, baik itu bagian-bagiannya, baik itu kotorannya, itu semuanya dihukumi najis. Baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Seperti apa contohnya? Wadzalika kal kilab. Contohnya seperti anjing, wasiba dan binatang-binatang liar, binatang buas seperti ya, beliau menghukumi seperti binatang-binatang buas yang lainnya seperti singa mungkin dan lain-lainnya. Wal khinzir dan babi. Terus yang jenis kedua as-tsani maka tahiran fil hayah najisan ba'dal mamat. Ya, bentuk yang kedua dia suci pada saat hewan itu masih hidup tapi dia berubah menjadi najis setelah dia mati. Ya, wadzalika kal hirrah, seperti contohnya kucing. Ya, dan yang sejenis dengan kucing. Wala tahilluhu zakah wala ghairaha, ya, dan tidak boleh disembelih ya kucing, walaupun disembelih tidak halal dimakan. Halal kucing tidak dimakan. Halal apa tidak halal? Saya sembelih misalnya kucing, bismillah. Saya baca nama Allah, terus saya hidangkan jadi bakso kucing misalnya. Apa boleh dimakan atau tidak? Alasannya bertaring. Bukan karena dia najis atau tidaknya, bukan di situ sebabnya. Kalau tidak kan dia tidak najis tadi. Tapi bukan berarti binatang yang bukan najis juga halal dimakan.
Nabi SAW naha an kulli dzanabin, ya, Nabi SAW melarang dari setiap binatang kulli zinab yang memiliki taring. Nab itu taring, wa mikhlabin yaitu cakar. Maksudnya binatang yang menggunakan taring dan cakarnya untuk mencari mangsa. Makanya dari itu masuk nih elang di dalamnya. Elang itu menggunakan cakarnya untuk apa? Mencari mangsa. Makanya termasuk barangkali buaya di dalamnya karena dia menjadikan taringnya untuk mencari mangsa sebagaimana diharamkan singa, harimau dan sejenisnya. Jadi walaupun kucing itu secara tubuhnya itu suci, tapi dia tetap tidak boleh dimakan walaupun sudah disembelih. Taib. Itu jenis yang keberapa tadi? Jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, maka tahiran fil hayah wa ba'dal mamat. Suci binatang tersebut baik dalam keadaan hidup maupun setelah dia mati. Walakinnahu la yahillu akluhu, akan tetapi dia tidak boleh apa? Dimakan. Tidak boleh dimakan. Dia suci pada saat hidup dan setelah mati. Tapi tidak boleh dimakan. Wadzalika kal hasyarat allati la damun laha sa'il. Contohnya seperti serangga yang tidak memiliki darah mengalir. Seperti apa contohnya itu? Lalat contohnya, nyamuk. Boleh nyamuk dimakan? Tidak. Lalat? Tidak. Tapi kalau dia hinggap di tangan kita, apakah tangan kita terkena najis? Jawabannya tidak. Jadi itu dia suci baik hidupnya maupun saat jadi bangkai maka dia tetap suci. Namun dia tidak boleh dimakan seperti serangga. Ar-rabi'u yang keempat, maka natahiron fil haya wa ba'da zakah. Dia suci pada saat dia hidup dan setelah disembelih. Ya, wadzalika kal hayawanat al-mubah akluha wa kabahimatil an'ami wa nahwiha. Ya, contohnya seperti hewan yang boleh dimakan. Ya, seperti binatang-binatang ternak, kambing, sapi, kerbau dan yang lainnya. Dia suci pada saat hidup dan suci pada saat setelah disembelih. Tapi kalau dia sudah jadi bangkai, misalnya dia tidak disembelih, maka dia najis. Al-khamis, dan jenis yang terakhir, pembagian yang terakhir, maka natahiran fil haya wa ba'dal mamat. Dia suci pada saat hidup dan suci pada saat setelah mati. Zuki au lam yuzakka wa huwa halal. Baik dia telah disembelih atau tidak disembelih, maka dia halal. Ada yang tahu? Ikan. Dan semua binatang laut. Karena semua binatang laut hukum asalnya halal. Karena Nabi yang mengatakan, laut hillu maitatuh wa tahuru ma'uhu. Ya, bahwa laut itu halal bangkainya dan suci airnya. Baik. Jadi semua jenis binatang laut pada hukumnya halal. Sebagaimana juga belalang. Belalang baik dia disembelih maupun tidak itu hukumnya halal. Baik, inilah 5 pembagian ya yang disebutkan oleh Syekh tentang binatang yang najis atau tidaknya dia. Baik, kita sekarang berpindah ke masalah berikutnya, yaitu ya berkaitan ya dengan masalah ya tidak najisnya kucing. Apakah ini berlaku secara umum atau tidak? Kan kita memang bilang tadi kucing memang tidak najis air liurnya. Dan semua yang keluar dari hidungnya seperti ingus misalnya tidak najis. Keringatnya tidak najis. Bekas minumnya tidak najis. Bekas makanannya tidak najis. Namun apakah kotoran
dan kencing dari kucing tersebut dihukumi najis? Najis. Najis. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ini sempat viral loh masalahnya ini, sampai dua ustadz viral baku hantam di situ. Baku berdebat. Bilang ini tidak ada ulama yang mengatakan kencing kucing itu tidak najis. Yang ini mengatakan kucing dikitanya pada saat kajiannya bahwa kencing kucing itu suci, tidak najis. Sehingga ada yang membantahnya. Bilang ini sepakat ulama katanya. Bahwasanya kencing kucing itu najis. Nah, padahal dia saja yang tidak tahu bahwa ulama di sini berbeda pendapat. Bahkan sekelas Imam Bukhari, Imam Syaukani, Imam Daud Al-Zahiri mengatakan kencing kucing tidak najis, walaupun kita katakan bahwa dalam hal ini memang kelihatannya ya yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan atau mayoritas mengatakan kencing kucing itu najis. Tapi jangan dibilang tidak ada berbeda pendapat. Imam Bukhari mengatakan kencing kucing tidak najis. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailil Autar mengatakan kencing kucing tidak najis. Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri itu imam di kalangan Al-Zahiri itu juga termasuk berpendapat demikian. Dan banyak lagi imam-imam yang lain kalau saya sebutkan. Tapi intinya bahwa di sini memang ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau saya mau bahas itu, mungkin bisa kajian khusus untuk mana dalil-dalilnya yang mengatakan kencing najis itu tidak kencing kucing itu tidak najis. Itu banyak dalil yang kuat, termasuk pendapat kuat ini. Termasuk pendapat yang kuat, bahkan sangat kuat. Tapi walaupun kita katakan lebih kuat pendapat yang mengatakan kencing kucing itu najis. Jadi itu berkaitan dengan hukum kencing kucing. Begitu juga dengan kotorannya, sama dengan hukum kencingnya. Jadi ada sebagian ulama menyebutkan setiap hewan yang haram dimakan, maka kencing dan kotorannya dihukum najis. Sebaliknya, setiap hewan yang halal dimakan, maka kencing dan kotorannya itu tidak dihukumi najis. Itu sebagian dari mazhab Hanabilah itu terkenal dari mereka bahwa setiap binatang yang halal dagingnya dimakan seperti ayam, ada tai ayam misalnya itu kotor, semua sepakat akan itu kotor. Tapi tidak setiap yang kotor itu berarti najis. Contohnya saja kita punya tai telinga kotor, tidak ada yang bilang tai telinga itu bersih. Tapi apakah itu najis? Jawabannya tidak. Kita punya tai hidung kotor, tidak ada yang bilang tai hidung tidak kotor. Tapi najis atau tidak? Tidak. Tai hidung itu tidak najis. Maka tidak semua yang kotor itu najis. Jangan buat juga kaidah baru. Setiap yang kotor adalah najis. Itu dia bikin kaidah sendiri. Tidak ada ulama sebelumnya mendahulunya. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya dalam masalah ini. Apakah setiap binatang yang haram dagingnya dimakan dia itu dihukumi najis, atau sebaliknya setiap binatang yang halal dagingnya dimakan dia dihukumi tidak najis. Ini ada pembicaraan di situ. Tapi maksudnya bahwa kan kita bilang barusan bahwa setiap binatang yang haram dimakan dagingnya, berarti kucing masuk ke dalam hal ini. Karena kucing tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kalau begitu mestinya kencingnya adalah najis. Nah, itu di antara kaidah. Ya, baik. Dan semua hal ya yang keluar dari tubuh hewan tersebut seperti muntahnya, seperti kotorannya, seperti kencingnya itu disebutkan oleh para ulama kita dalam mensyarah ini, di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Fathul Jalil wal Ikram ya. Jadi setiap yang keluar dari kucing, apakah dari duburnya, dari belakangnya ya, beraknya atau kencingnya atau muntahnya itu dihukumi najis. Kemudian kita bilang tadi kucing itu secara zatnya memang tidak najis. Ya, dan kita sudah rinci tadi mana yang najis, mana yang bukan najis dari kucing. Nah, di sini permasalahan yang muncul adalah bahwa dari permasalahan ini
muncul kaedah bahwa al-masyaqqah tajlibut taisir, itu yang kita tadi sebutkan. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dan kita sudah rinci juga tadi contoh-contohnya. Baik. Namun ketika ada orang misalnya mengatakan kencing kucing itu bukan najis atau tidak najis dan berdalil dengan hadis ini, itu tidak tepat. Ini yang saya maksud. Jadi kalau tadi kita katakan Imam Bukhari, mereka memiliki dalil-dalil yang lain. Ya seperti sucinya itu kencing onta, yang ada orang datang kepada Nabi untuk menggunakan kencing onta untuk berobat. Dan mereka juga berdalil dengan orang yang disiksa di kuburnya karena percikan kencingnya, yakni kencing manusia, bukan kencing hewan. Ini juga bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang sucinya itu kencing kucing. Jadi ini yang saya maksud, bahwasanya ulama yang mengatakan kencing kucing itu bukan najis, itu tidak ada satupun yang berdalil dengan hadis ini. Jadi hadis ini dalilnya cukup cuma untuk apa? Untuk menunjukkan tubuhnya, jilatannya, ingusnya, ya bekas makanannya dan seterusnya itu yang suci. Adapun yang keluar darinya seperti muntahannya atau kencingnya atau beraknya, maka itu dihukumi najis menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan mayoritas para ulama. Jadi ini pembahasan kita berkaitan dengan hadis ini. Taib. Saya kira ada beberapa hal yang saya kira tidak perlu bahas di sini, tapi itu saja intinya berkaitan dengan hadis ini, bahwa uh, kucing dan sejenisnya dan pembagian ya, binatang yang mana dihukumi najis yang tidak, itu terhadap 5 bagian tadi kita sudah juga jelaskan. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas karena waktu kita sudah habis. Sekiranya kalau ada pertanyaan, atau azan sudah masuk waktunya atau belum? Sudah masuk? Masuk ya? Belum, berapa menit lagi? 5 menit ya, waktu 5 menit bisa untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan. Belalang? Bo nah, tidak boleh dimakan. Nah, siapa yang bisa jawab? Itu bagus pertanyaannya. Belalang juga termasuk serangga yang tidak mengalir darahnya. Kenapa boleh dimakan? Kenapa lalat tidak boleh dimakan? Antum mau makan lalat antum? Nah, seperti antum mau makan lalat, jadi antum debat atau apa hukumnya lalat? Sama seperti lalang, Ustaz. Ya, kenapa belalang halal, lalat tidak halal? Itu kan tidak adil. Padahal sama-sama tidak mengalir. Darahnya ada sama-sama serangga. Siapa yang bisa jawab? Nah, dari yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Masih ada parfum dua ini. Ah, mudah sekali jawabannya. Yang mengatakan belalang itu halal adalah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperkecualikan ya dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal. Apa itu yang dua darah? Yaitu hati dan limpa. Dan dua bangkai yang halal yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi yang bangkai pada umumnya kan haram. Bangkai kambing kalau sudah jadi bangkai dia baru disembelih tidak menyebabkannya menjadi halal. Misalnya dia mati ditabrak mobil, mati dia. Apakah misalnya ada ayam tuh ditabrak oleh mobil dan belum sempat disembelih dia sudah mati. Katanya tadi berapa menit ya? Ya sudah, azan dulu pada. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Kita mana mimpanannya? Tidak ada mimpanannya, berarti kita sudah cukupkan. Ya. Jadi saya sebutkan tadi hadisnya berkaitan dengan hati dan limpa atau bangkai yang dihalalkan. Itu hadis riwayat Ibnu Majah ya. Uhillat lana maitatan wadaman. Dihalalkan atas kami 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad. Ya, 2 bangkai yang dihalalkan yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa amad daman fal kabid wat tihal. Adapun 2 darah yang dihalalkan yaitu ya hati dan limpa. Jadi itu hadisnya ya. Uhillat lana maitatan wadaman. Dihalalkan atas kami 2 bangkai dan 2 darah. Fa amma al maitatan apa tadi? Yang bangkai yang dihalalkan apa? Ikan dan belalang. Wa amad daman, darah yang dihalalkan al kabid wa wattihal, yaitu hati dan limpa. Jadi ada nasnya memang. Jadi kalau begitu ya belalang itu diperkecualikan karena dia ada hadis yang menyebutkannya. Ya. Sama seperti sebagian ulama yang menyebutkan tentang hadis ini, hadis Abu Qatadah ini, bahwasanya hukum asalnya sebagian mereka membuat kaidah. Hukum asalnya setiap binatang yang haram dimakan dagingnya itu adalah najis. Itu kaidah mereka bikin. Tapi kenapa kucing tidak najis,
karena adanya hadis ini. Jadi dia dikecualikan dari kaedah. Ya, pada umumnya binatang yang haram dimakan dagingnya kata mereka itu dihukumi najis. Tapi kenapa kucing tidak najis? Karena ada hadis ini. Jadi dia keluar dari apa? Kaidah umum. Baik. Silakan. Ya, ya. Penyu itu yang mirip kura-kura ya. Hmm. Hmm. Iya, tergantung orangnya ya. Hmm. Ya, ya. Baik, berkaitan ya saya komentari dulu ya berkaitan dengan buaya menurut mazhab Syafi'i memang diharamkan. Tapi itu bukan hal ijma ya. Ya, karena buaya itu eh, makan dengan taringnya. Kenapa hiu misalnya tidak diharamkan, Pak? Padahal sama. Ya, kita katakan ya pendapat yang lebih kuat ya. Tapi kalau kita sebutkan ini pendapat nanti heboh lagi orang kan, ya kan? Nah, di karangan mazhab Hanabila itu membolehkan makan buaya karena dia termasuk dalam keumuman ayat dan keumuman hadis yang tentang halalnya apa? Makanan hewan dari laut dan tentang hukum asal dari makanan atau dari hewan itu adalah halal sampai ada pengharamannya dan buaya tidak dikecualikan dari pengharaman karena tidak ada dalil. Jadi itu menurut pendapat mereka. Jadi selama dia tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak keluar dari hukum asal. Jadi menurut mazhab Hanabilah ya hukum asalnya boleh. Cuman masalahnya adalah siapa yang mau makan buaya? Itu jadi masalah lagi. Ya, ketika seseorang tidak suka, jangan dia tiba-tiba mengharamkan ya. Tidak bisa orang begitu mempunyai kaidah dalam beragama begitu. Ketika Rasulullah SAW makan bob ya, bob itu bukan biawak ya, karena beda antara bob dengan biawak yang kita punya di Indonesia. Karena banyak yang menerjemahkan bob itu biawak. Bolehlah kita terjemahkan biawaknya gurun atau padang pasir, tapi berbeda dengan biawak kita. Bedanya, kalau biawak kita itu karnivora, pemakan daging. Sedangkan biawak gurun itu pemakan tanaman, herbivora dia tidak liar. Herbivora pemakan tanaman. Jadi dia halal. Jadi ketika Nabi itu tidak suka, dia jiwanya ya agak jijik melihat dob tersebut karena tidak terbiasa beliau memakannya. Dan Khalid radhiyallahu taala anhu Khalid bin Walid suka memakan daging tersebut karena memang menurut sebagian orang yang memakannya enak sekali itu daging. Sehingga Khalid makan dengan lahapnya. Tapi dia lihat Rasulullah kayak agak jijik melihatnya. Langsung Khalid bertanya, "Aharamun, apakah itu haram ya Rasulullah?" Tidak. Nabi mengatakan, tidak, cuma jiwaku tidak suka melihatnya karena tidak ada di tempatku. Artinya bahwa tidak setiap sesuatu yang kita suka lalu tiba-tiba kita mengharamkannya. Ini harus perlu kita perjelas dulu ini. Sebagian orang ada yang dia tidak suka, wah dia cari-cari pengharaman. Harus orang itu harus insaf dalam mencari dalil. Itu yang pertama. Terus berkaitan dengan penyu tadi. Penyu itu ya di antara banyak pendapat ya kalangan ulama Madinah ya
Ulama-ulama pada umumnya menghalalkan itu penyu, walaupun dia hidup di dua tempat ya, bisa hidup di darat dan di air ya. Ya bisa hidup di dua tempat. Maka itu yang kita katakan tadi, pentingnya kita menguasai kaidah umum. Jadi ayat dan hadis itu tidak ada satupun yang mengeluarkan penyu dari keumuman halalnya yaitu binatang laut. Tidak ada. Ya. Kalau ingin mengharamkan penyu maka betul dulu dalil khusus untuk mengharamkannya. Selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya, maka dia kembali ke hukum asal. Itu perlunya kita berbicara apa? Hukum asal. Ya, kalau kita ingin mengeluarkan dari hukum asal yaitu halal, ya, maka kita perlu dalil. Seperti halnya misalnya, apa hukum asalnya makanan binatang dari laut? Kita bilang apa? Halal karena al-bahru tahuru ma'uhu hillu maitatu. Lautan itu halal suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya ya walaupun orang kencing di situ banyak mungkin jatuh pesawat, banyak bangkai manusia di dalam, itu tidak merubah kesucian air laut. Dia suci airnya. Dan halal bangkainya. Nah, itu hukum asal namanya. Kalau ada orang yang ingin mengeluarkan dari hukum asal, maka dia harus datang dengan dalil khusus. Tidak bisa pakai dalil umum. Jadi jangan bilang penyu itu haram dengan dalil apa tadi? Sebagian mengharamkan pakai mazhab Syafi'i apa kita bilang tadi? Enggak, iya tentang buaya. Tapi apa kaitannya dengan penyu itu? Kenapa dia menjadikan itu dalil untuk mengharamkan penyu? Jijik itu. Ya. Jadi rasa jijik juga bukanlah dalil untuk mengharamkan sesuatu. Itu yang sudah Anda singgung dari awal tadi kan. Bahwa kalau kita jijik terhadap sesuatu dan tidak ada nasnya, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Sebagaimana Nabi SAW jijik terhadap dhab tapi beliau tidak mengharamkannya. Sehingga Khalid bin Walid tetap memakannya. Jadi begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelum mana selesai ini karena sudah ditutup, ini parfum yang dua ini mengganggu penglihatan. Ana mau kasih habis ini dengan satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Silakan dijawab. Apa ya bagus pertanyaannya berkaitan dengan materi kita ini. Tadi Anda katakan bahwa kucing itu suci secara zatnya. Taib. Yang ingin Anda tanyakan bukan kucing, karena kucing sudah dibahas. Tentang hukum anjing dan babi. Apakah bulu dari anjing itu suci atau yang najis itu cuma air liurnya saja, kalau bulunya tidak najis? Ada yang bisa jawab? Ya. Ini anjing ya, hukum tentang anjing. Tidak najis. Masya Allah. Jadi sisi pendalilannya ketika idza walagal kalbu ina ahadikum, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka disuruh perintah apa? Cuci 7 kali dengan air. Salah satunya dicampur dengan tanah. Sisi pendalilannya di mana? Walagha, yaitu menjilat. Ya di sini berarti menunjukkan jilatan atau air liurnya lah yang dihukumi najis. Maka bulunya tidak dihukum najis. Walaupun saya katakan lagi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silakan. Pilih salah satu di antara parfum. Karena antum sudah dapat tadi satu ya. Kalau antum ambil dua-dua juga tidak masalah. Ya. Masih ada satu pertanyaan terakhir kalau begitu. Karena masih ada satu. Jadi dia sengaja sisakan untuk pertanyaan yang baru. Baik. Pertanyaan yang lain adalah waduh, bunyi alarm. Masih bisa ini pertanyaan muazzinnya tadi? Ini tergantung muazzin ini. Masih bisa? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan terakhir kalau begitu.
Ya, berkaitan dengan materi kita lagi. Kalau begitu, apa hukum memakan kodok? Ya, haram. Kenapa? Bukan karena jijik. Masya Allah. Apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Betul, ada dalilnya mengharamkan. Ada yang mengatakan makruh ta'al. Ada yang tahu dalilnya tentang haramnya kodok? Silakan, perpun. Nah, siapa yang tahu dalil haramnya makan kodok? Termasuk dijadikan obat ya, itu tidak dibolehkan. Ada yang tahu dalilnya? Hmm? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada chat masuk. Ya, apa itu? Apa? Ya, apa itu? Tidak ada di situ dan terlima itu kodok. Ada lebah, ada semut. Tapi kodok jangan dimasukkan lagi, itu jadi 6 jadinya nanti. Nah, ada hadis beliau sebut tadi tentang hukum membunuh kodok, dilarangnya membunuh kodok. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, tentang seorang dokter bertanya, seorang tabib ya bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang katak untuk dijadikan obat. Jadi saya bilang tadi tidak boleh menjadikan katak sebagai obat. Ini dia hadisnya. Nabi SAW melarang membunuh katak tersebut. Jadi kalau seandainya binatang yang dilarang untuk dibunuh, berarti otomatis tidak boleh dimakan karena membunuhnya saja dilarang. Wallahu taala alam. Habis mi parfumnya.